The Emotional Intelligence Book. The Emotional Intelligence Book. Jadi saya suka banget dengan buku ini, dan kebetulan saya bawa jalan-jalan dan sekarang sedang berada di kakinya Gunung Fuji di Jepang. Jadi saya akan review ya. Jadi ini buku ini menarik banget ya, dan isinya cukup padat dan banyak dan cocok untuk sebuah seminar ya. Jadi cukup banyak banget, sudah saya baca habis ya. Jadi saya akan review. Jadi intinya adalah orang selalu berpikir bahwa yang penting itu adalah IQ, tapi sebenarnya yang terpenting dalam kehidupan mungkin adalah EQ ya. Emotional quotient. Nah, emotional intelligence ini sangat populer. Sebagai seorang leader, Anda harus melatih emosional Anda jauh melebihi Anda melatih IQ Anda ya, atau intelligence Anda. Jadi emotional ini jadi penting. Sebenarnya dalam teori emotional intelligence ada 4 hal. Yang pertama adalah knowing yourself, memahami diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah managing yourself, mengatur diri sendiri. Yang ketiga adalah navigating the world around you, bagaimana kita menavigasi di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah managing your relationship, menjaga hubungan kita dengan orang lain. Kalau Anda seorang leader, menjaga hubungan Anda dengan anak buah Anda, menjaga hubungan Anda dengan klien Anda, menjaga hubungan Anda dengan supplier Anda. Jadi kita harus menjaga hubungan kita. Itulah emotional intelligence. Dan sebenarnya emotional intelligence ini bisa juga diukur seperti juga sebuah IQ. Kita mulai dengan knowing yourself. Jadi memahami diri Anda. Kita harus tahu bahwa kita itu mempunyai emotion yang bermacam-macam. Ini bahkan kita ditunjukkan bagaimana the wheels of emotion. Emosi kita itu ada yang namanya joy, trust, fear, surprise, sadness, ya, anger, optimism, ya, contempt, aggressiveness, ya, ataupun apprehension or distraction. Jadi macam-macam. Kalau kita mampu memanage emosi kita dengan baik, ya, kita tahu diri kita kenal diri kita, lalu kita memanage diri kita, maka kita akan menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita. Itu datanya, ya. Nah, di dalam emosi kita sebenarnya kita harus tahu ada 3 lingkaran yang disebut circle of control. Yang paling dalam adalah what you can control, apa yang dapat Anda kontrol, kemarahan Anda, rasa rendah diri, kehidupan kita, itu apa yang dalam kontrol. Lalu apa yang bisa kita influence, kita bisa mempengaruhi orang lain, bisa mempengaruhi diri sendiri untuk menjadi lebih bahagia, ataupun concern. Nah, concern ini di luar kita, sudah tidak mampu kita handle lagi. Nah, kita harus memahami bagaimana kita memanage diri kita, ya. Bagaimana kita memanage behavior kita, perilaku kita sehari-hari. Dengan begitu kita bisa memanage diri sendiri. Setelah kita tahu diri sendiri, kita bisa memanage diri sendiri. Nah, dalam kehidupan kita, terutama ketika kita mengalami perubahan, ini ketika kita mengalami change, ya, ini emosi kita berperan sangat besar banget. Sehingga kita harus lebih bisa mengatasi emosi kita, membangun optimisme kita. Ini disebut optimisme, ya. Optimisme merupakan salah satu tools yang sangat powerful di dalam emotional intelligence, ya, yang bisa kita pakai gitu, ya. Bahkan kalau kita dapat memanage diri kita dengan baik dan belajar bekerja dengan baik, kita akan mencapai ikigai. Jadi ternyata di buku ini ada ikigai juga. Menarik buat saya, ya. Nah, di dalam kehidupan kita bisa memanage, kita bisa memahami emotion kita bisa memanage emosi kita dengan lebih baik, lalu kita bisa hidup menghadapi sekeliling kita, mengatasi stres kita, bagaimana berperilaku optimisme, bagaimana tetap berjuang, bagaimana punya persisten dalam kehidupan. Itu semua adalah bagaimana kita memanage kita punya emotional di dalam kehidupan. Nah, yang terakhir dan paling penting di dalam leadership ataupun di dalam salesmanship ataupun di dalam kehidupan sehari-hari adalah managing your relationship. Bagaimana menjaga hubungan kita dengan orang lain, ya. Dalam buku ini juga diajarkan mengenai Johari Window, bagaimana kita lebih banyak membuka diri, memahami orang lain dalam berhubungan sehingga relationship kita bisa menjadi sebuah possibility, kemudian menjadi opportunity, menjadi action, dan akhirnya relation kita menjadi sebuah result di dalam kita memanage anak buah kita,
ataupun di dalam kita memanage klien kita, ya. Nah, bagaimana melakukan conversation yang menarik, berbicara dengan lebih baik. Karena sebetulnya in the end, hubungan kita dengan orang lain itu adalah emotional intelligence kita ketika connect dengan orang lain. Nah, buku ini mengatakan sesuatu yang menarik, setting yourself for success. Bagaimana kita mengeset diri kita untuk menjadi lebih sukses. Riset menunjukkan bahwa lebih banyak kebutuhan emotional intelligence daripada kebutuhan intelektual intelligence atau IQ yang biasa kita selalu tes. IQ-mu berapa? 120 apa 90 ya. Tetapi emotional intelligence justru yang penting, ini yang jarang dibahas, yang perlu kita pelajari dan perlu kita perbaiki ya. Teman-teman sekalian, di tahun baru 2025, saya percaya bahwa kita perlu banget untuk mempelajari bagaimana kita bisa bertumbuh lebih baik sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader, ataupun sebagai seorang profesional. Ketika kita mau maju, maka emotional intelligence menjadi salah satu kekuatan kita untuk berkembang dengan baik.